Jokowi akan dimakzulkan? Gibran, monggo biar warga yang menilai. Tidak ada gunanya nilai sekolah 10, nggak ada gunanya. Kalau moralnya 0, kalau budi pekertinya tidak baik. Gibran yang ditemui di Balai Kota Solo pada hari Kamis 11 Januari 2024 menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Gibran juga tidak keberatan dengan munculnya wacana pemakzulan tersebut. Pasalnya menurut dia, berbagai masukan dan evaluasi selalu ditampung oleh pemerintah. Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo mencuat setelah sejumlah tokoh yang mengatasnamakan petisi 100 mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta pada Selasa 9 Januari lalu. Mereka bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan mengusulkan pemakzulan Jokowi sebagai presiden. Tokoh yang mengusulkan pemakzulan ini diantaranya aktivis Faisal Assegaf, Marwan Barubara, Letjen Purnawirawan Soeharto, dan Syukri Fadoli. Setelah pertemuan, Mahfud MD mengaku telah menolak usulan pemakzulan tersebut, kemudian mempersilahkan anggota petisi 100 untuk mengusulkan pemakzulan presiden kepada partai politik dan juga DPR RI. Ia menyebut anggota petisi 100 sempat menyampaikan masukan tentang berbagai dugaan pelanggaran proses pemilu yang sedang berlangsung saat ini. Mahfud menyarankan mereka untuk melaporkan keluhan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu. Namun di sisi lain, Mahfud MD juga menganggap pemakzulan Presiden Jokowi sebelum pemilu 2024 tidak mungkin terjadi. Harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Jadi kalau tidak dimakzulkan ini itu satu cara yang ini. Kalau Anda berharap pada KPU, pada Bawaslu, pada pengawas siapapun aparatur negara supaya netral dan seterusnya secara normatif ngomong gitu nggak didengar. Gitu ya. Karena apa? Karena panglimanya negeri ini orang yang paling berkuasa negara ini perilakunya seperti itu. You know? Itu yang saya sebut sebagai sistematik, masif dan terstruktur sampai aparat desa mengikuti itu. Nah, oleh karena itu ada orang yang bilang berbahaya pemakzulan itu, bisa chaos, bisa teman-temannya Pak Gatot ambil alih secara tidak demokratis, terusnya seperti itu. Saya sebutnya proses pemakzulan. Bisa jadi sampai Oktober tahun depan, bukan tahun depan ya, tahun ini, Oktober tahun ini, ketika tanggal 20, ketika Pak Jokowi selesai jadi presiden, mungkin proses pemakzulan itu belum selesai. Oke? Tapi harus dilakukan itu, karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik, bahwa orang yang dekat dengan Jokowi, yang didukung Jokowi nggak layak untuk dipilih. Itu prosesnya yang sangat penting. Bahwa kemudian nanti sampai Pak Jokowi turun, pemakzulan belum selesai, tidak apa-apa. Kalau ditemukan aspek-aspek kriminal, Pak Jokowi sudah berhenti kan bisa dimasukkan ke penjara. Jadi itu menurut saya cara yang paling sistematik untuk menjaga dan mengembalikan integritas pemilu kita 2024 ini. Nggak mungkin Jokowi menginginkan orang yang akan menggantikan dia itu akan mempersoalkan dia di pengadilan. Dipilihnya Gibran itu sebetulnya adalah satu tindakan yang sangat cerdas dari Jokowi untuk menghindari Jokowi diancam hukuman. Hanya itu dasarnya. Jadi dia akan memenangkan terus soal-soal itu. Kemarin ketemu Prabowo di Menteng, lalu bikin semacam sinyal bahwa ya mendukung, tapi mungkin juga ada hal yang menggelisahkan sehingga mesti bertemu empat mata dengan Pak Prabowo. Jadi teman-teman di sini nanti kita akan diskusi, tapi satu hal yang saya pastikan adalah bahwa kita tidak boleh berhenti untuk mempersoalkan sistem pemilu itu. Jadi kalau disebut pemilu itu gembira, enggak, kita mesti mencurigai bahwa kejahatan sudah dimulai sejak Mahkamah Konstitusi menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dari situ kejahatan dimulai. Dan itu kejahatan dari dinasti, bukan. Anies Baswedan selalu dimusuhi dan dikucilkan oleh Jokowi. Ada apa dengan rezim ini? Padahal, Anies Baswedan selalu di urutan terakhir di semua lembaga survei. Anies Baswedan tidak punya dana untuk membayar buzzer, membeli suara rakyat, apalagi membayar lembaga survei. Anies Baswedan berjiwa santun, sabar dan berakhlak.
tidak biasa mengumbar janji yang tidak rasional hanya untuk mendongkrak popularitas, tidak biasa bikin konten untuk pencitraan di media sosial, tidak biasa nonton film porno apalagi terseret masalah korupsi. Anies Baswedan jelas nasabnya, cucu dari Bapak Baswedan pahlawan nasional, dan dibesarkan dari keluarga pendidik yang religius. Anies Baswedan jelas pendidikannya, jelas ijazahnya, jelas prestasinya, sehingga tidak diragukan lagi bila banyak rakyat yang mendukungnya. Anies Baswedan hanya menjual prestasi dan rekam jejak, karena disitulah gambaran hasil karyanya yang akan didapatkan, bila mendapatkan amanah memimpin negara ini. Bukankah Anies Baswedan pernah jadi tim sukses Jokowi di masa periode pertama menjabat? Bukankah prestasi Anies Baswedan membangun Jakarta, telah dirasakan warga Jakarta dan diapresiasi dunia internasional? Terus mengapa begitu sadisnya penguasa saat ini memusuhinya? Begitu berbahayakah bagi penguasa bila Anies Baswedan menjadi presiden? Apakah karena keberanian Anies Baswedan melawan oligarki sehingga merugikan mereka? Apakah bila Anies Baswedan jadi presiden akan membongkar segala permasalahan hukum dirinya, keluarga dan koleganya bila telah lengser? Sehingga mengorbankan nilai demokrasi dengan menggiring opini publik, mengendos capres, sampai jadi tim sukses, hanya ingin agar Anies Baswedan tidak sampai menjadi penggantinya. Bagaimana kesantunan berpolitik yang dicontohkan oleh pendahulunya, bukan malah membuat gaduh dengan menjunjung capres yang diusungnya dan menjatuhkan lainnya. Maka, jangan biarkan orang baik Anies Baswedan berjuang sendirian. Mari rapatkan barisan yang ingin perubahan di bumi pertiwi. Gaungkan nilai-nilai kebenaran dengan santun. Kekuatan kita hanya Allah Azza wa Jalla, karena hanya Dialah yang maha bisa membolak-balikkan sesuatu. Salam perubahan, Indonesia harus lebih baik. Jokowi sampai tadi pagi masih muter ke semua gang di Indonesia. Jadwalnya itu, dari gang ini ke gang itu, bawa sendiri BLT. Lalu orang anggap bahwa itu bantuan presiden. Padahal itu adalah pajak saya. Tapi presiden klaim punya dia tuh. Tidak mungkin itu terjadi kalau IQ kita itu ada di, ya paling nggak setara Vietnam 105, Singapura 115. Jadi Jokowi berhenti dia sebagai kepala negara, lalu berupaya kembali menjadi politisi. Padahal dia udah lame duck. Mestinya dia nggak boleh bikin apa-apa lagi tuh. Ada, bayangkan hari ini keadaan 9 tahun lalu diulangi oleh Jokowi, masuk keluar gorong-gorong. Padahal itu yang menyebabkan bangsa ini tidak bisa berpikir kritis. BLT itu penghinaan terhadap manusia. Ya. Karena orang akhirnya nggak mau bekerja, merasa 600.000 sebulan cukup. BLT itu ada bagian dari penghinaan terhadap harkat manusia. Apalagi kalau BLT itu dibagikan oleh presiden. BLT itu hak masyarakat miskin. Dia tunggu aja bulanan dibagi oleh ketua RT. Ngapain presiden mesti turun sampai ke RT itu?